Halo sahabat desa, apa kabar semuanya? Saya doakan kita masih sehat-sehat selalu dan masih diberikan rezeki yang melimpah. Amin. Tak lupa saya ucapkan salam berdesa untuk yang di kota. Masih seperti biasa sahabat ya, masih disambut dengan pohon kopi saya yang bagus-bagus dan gini-gini ini sahabat ya. Jadi begini sahabat ya, hari ini saya ingin berbagi sedikit informasi masih seputaran kopi ya. Tapi sebelumnya saya mau sampaikan sama sahabat bahwa saya ini bukan ahlinya kopi, bukan pakarnya kopi. Saya cuma anak transmigrasi yang ingin berbagi informasi tentang kopi, sahabat ya. Jadi begini sahabat, banyak yang tanya dengan saya, Bang, kira-kira mana yang menang? Kopi remaja atau kopi yang sudah tua? Ini banyak sekali sahabat, karena banyak yang berpikir bahwa kopi tua itu sudah tidak produktif, atau banyak berpikir bahwa yang produktif itu cuma kopi muda saja, sahabat. Jadi hari ini saya ingin berbagi informasi ya, tapi ini yang terjadi di tempat saya, sahabat ya, tempat saya transmigrasi. Jadi tetap ikuti aktivitas saya. Baik, sahabat desa, seperti tadi yang sudah saya sampaikan ya, saya ingin sedikit berbagi informasi ya, masih seputaran kopi. Karena banyak yang tanya, Bang, kira-kira mana bagus, Bang? Kopi remaja atau kopi yang sudah tua? Ini untuk hasilnya, sahabat ya, untuk hasil kopi itu sendiri. Jadi begini, sahabat. Eh, Sebelumnya saya juga ingin sampaikan terlebih dahulu ya, saya bukan ahlinya kopi, bukan pakarnya kopi. Saya cuma anak transmigrasi, sahabat ya, yang ingin berbagi informasi seputaran kopi, sahabat ya. Oke, jadi begini, sahabat. Karena berhubung saya tidak ada kopi remaja, jadi saya ingin memberitahu kopi yang sudah tua, sahabat ya. Maksud dalam artian yang sudah di atas umur 7 sampai 8 tahunan. Ini sahabat, ini kopi saya sudah tua, sahabat, tapi lihat buahnya, sahabat ya. Lihat ini buahnya. Beh, jangan lebat-lebat gini semok-semok, sahabat ya. Ya, sahabat bisa lihat sendiri buahnya. Jangan lebat-lebat dengan sahabat ya. Jadi begini sahabat, kembali lagi ya ke tadi yang sudah saya sampaikan, mana yang lebih bagus, kopi remaja atau kopi yang sudah tua. Jadi tergantung sahabat ya, tergantung dari perawatan masing-masing. Yang selalu yang saya sampaikan bahwa beda tempat itu beda perawatan, sahabat ya. Jadi kalau kopi tua memang dia harus perawatannya lebih khusus, sahabat. Kenapa saya bilang begitu? Karena kita mengharapkan tunas-tunasnya itu tumbuh yang produktif ya, kemudian kita pelihara, kemudian menghasilkan. Kalau itu tidak kita rawat, kemungkinan kita tidak mendapatkan hasil yang bagus walaupun berbuah, sahabat ya. Jadi begini, ini sahabat tak kasih lihat dulu ya buahnya. Loh, wah, lihat tentu sahabat. Jangan rapet-rapet gini. Wah, mantap sahabat kopi saya. Jadi begini ya sahabat ya. Kalau di kopi muda itu sahabat, kita sudah tidak perlu memelihara tunas-tunasnya, sahabat ya. Tidak perlu memelihara karena apa? Karena sudah terbentuk dari pohon kopi itu sendiri. Maksudnya begini sahabat ya, sudah terbentuk dari masa tanam, sahabat. Jadi memang habitat ya, kita bisa bilang begitu. Anunya kopi itu sudah ranting-rantingnya apa segala macam sudah teratur karena memang sudah tercipta seperti itu pohon kopinya, maksudnya sahabat ya. Untuk untuk bakal-bakal buahnya seperti ini ya. Beda lagi sahabat dengan kopi tua. Beda. Kalau kopi tua kita tidak melakukan perawatan, kemudian pemilihan tunas-tunas yang produktif ya, ranting-ranting yang produktif. Nah, itu kita bisa kalah sahabat untuk kopi tua itu sendiri. Jadi kalau kopi muda kita menangnya tidak merawat apa-apa, cuma mungkin memberikan pupuk, memberikan semprotan hama. Di situ kita tidak repot sekali sahabat. Kita sudah mendapatkan hasil yang banyak karena kopi remaja. Tapi kalau kopi tua, sekali lagi saya sampaikan ya, kita kalah kalau kita tidak memelihara atau merawat tunas-tunasnya ini, sahabat. Bakal buah seperti ini, sahabat ya. Kalau kita tidak tidak memilih, kemudian kita tidak merawat, ya kita nggak bisa makan, sahabat. Karena apa? Karena buahnya akan sedikit. Nih, buahnya, sahabat. Wah, jangan lebat-lebat, bagus-bagus. Uh, gini sahabat ya. Jadi begitu sahabat ya. Kalau kopi tua
dengan kopi muda, mana yang lebih bagus? Semuanya bagus. Semuanya bagus, sahabat. Tapi kalau menurut saya pribadi yang terjadi di tempat ini, sahabat ya, kalau kopi tua, menangnya kita kopi tua, kita bisa mengatur tunas-tunasnya begini, sahabat. Ranting-ranting yang produktif ini kita bisa atur sendiri. Dalam artian, kalau kita pintar, sahabat, kita bisa memilih dalam satu pohon kita mau isi 100 ranting, 150 ranting yang produktif, sahabat ya, tunas-tunas yang produktif. Kita bisa atur sendiri, sahabat. Jadi menurut saya kopi tua itu kalau kita pintar mengatur itu lebih banyak hasilnya, sahabat. Beneran, sahabat. Lebih banyak. Seperti ini, sahabat ya. Kalau ini kan kopi apa namanya? Yang sudah eh, mau panen, sahabat ya. Jadi begini, kalau kita dalam satu kopi, kalau kopi tua ya, dalam satu kopi kita pelihara rantingnya yang begini ini, sahabat. Kita pelihara 70 atau sampai 100 ya. Wah, Jan. Kemudian panjang-panjang sampai 10-15 bonggol seperti ini. Wah, ya Jan. Bagus bener, sahabat. Jadi itu, sahabat, kalau untuk kemenangan kopi tua sendiri, sahabat ya. Jadi kalau kopi tua itu kita menang dalam perawatan apa namanya? Perawatan tunas-tunas begini, sahabat ya. Tunas-tunas bakal-bakal buah begini yang produktif, ranting-ranting produktif itu kita menang. Karena apa? Kalau kopi di tempat saya itu yang dipelihara tunasnya kemudian dipelihara karena sistem punggem, sahabat ya. Sahabat bisa lihat sendiri, hijau-hijau kayak gini, sahabat ya. Mantap. Tapi, sahabat, kalau kopi muda, kalau kopi remaja juga bagus. Kemudian kopi remaja itu tidak merepotkan kita, sahabat. Seperti tadi yang saya sampaikan ya. Kalau kopi remaja itu kita tidak perlu eh, membersihkan tunas-tunasnya atau ranting-rantingnya karena dia belum tumbuh, sahabat ya. Belum tumbuh. Nah, kalau kopi tua kita harus memeliharanya, sahabat. Seperti ini. Payu, sahabat. Gini kopinya, sahabat ya. Jadi begini, sahabat ya. Saya ingin tekankan ya. Jangan berpikir bahwa kopi yang sudah tua itu tidak bisa produktif lagi. Ini untuk kopi robusta yang tidak disambung, sahabat ya. Beda lagi kalau yang disambung memang akan menghasilkan ranting-ranting tunas-tunas baru yang produktif ya, sahabat. Yang tidak disambung maksud saya, sahabat. Yang tidak disambung. Jadi teman-teman yang memelihara kopi kemudian tidak disambung, sistem punggem seperti saya kasih apa ya, masukan ya, sahabat ya. Jangan berpikir bahwa kopi tua itu sedikit hasilnya atau kurang produktif. Tidak, sahabat. Jangan berpikir seperti itu ya. Karena kalau kopi tua itu menurut saya pribadi di tempat saya transmigrasi ya, sahabat ya, hasilnya itu semakin banyak, sahabat. Beneran. Kenapa? Karena kita bisa mengatur jumlah ranting-ranting ini, sahabat. Nah, ini kita bisa mengatur jumlah ranting-ranting yang produktif, tunas-tunas yang produktif kita bisa atur sendiri. Kalau sahabat lihat video saya sebelumnya itu banyak juga saya sampaikan bahwa semakin banyak ranting itu apa namanya, semakin tidak bagus. Benar, sahabat, memang. Jadi kalau sahabat mau tahu apa cara pemilihan tunas-tunas rantingnya begini, apa tunas-tunas produktifnya begini, sahabat bisa lihat di video saya sebelumnya ya. Saya sudah sampaikan bahwa mengatur buah agar banyak atau agar tidak terlalu apa namanya menghabiskan pupuk untuk kopi, sahabat, itu sudah ada di video-video saya sebelumnya, sahabat ya. Untuk mengaturnya kemudian berapa dalam satu pohon itu yang dipelihara, sahabat ya. Seperti ini, sahabat bisa lihat sendiri. Ini tak atur, sahabat. Saya mau pelihara tuh saya kasih banyak ya terserah saya. Yang penting saya mampu kasih makan ya. Kasihan kalau nggak mampu kasih makan ya rugi, buahnya kecil-kecil, sahabat, nggak bisa besar-besar. Ini sahabat bisa lihat sendiri ya. Jangan bagus-bagus, sahabat ya. Jadi begitu, sahabat ya. Kalau kopi remaja bagus juga, kita dikasih kelonggaran. Kalau kopi remaja itu kita tidak melakukan pewiwilan atau pemilihan ranting-ranting karena sudah terbentuk ya, sahabat, dari dari awalnya kopi itu, sahabat ya. Kemudian kalau kopi tua kita harus apa namanya membagi atau memilih ya ranting-ranting yang produktif dengan yang tidak produktif, sahabat ya. Kemudian kita mau kasih berapa dalam satu pohon, kemudian kita mau pelihara berapa dalam satu pohon.
Jadi begitu sahabat ya. Kalau di tempat saya pribadi, kopi tua menurut saya lebih unggul karena kita menang memilih. Walaupun perawatannya agak sedikit, ya bisa dibilang-bilang kalau rumit tidak juga sahabat ya. Mungkin agak sedikit apa namanya, repot ya kita karena harus memilih tunas-tunasnya. Baik, sahabat desa, mungkin begitu saja ya informasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila informasi yang saya sampaikan kurang jelas atau kurang bagus. Tapi percaya sahabat, saya cuma ingin berbagi. Oh ya, buat sahabat yang baru singgah di channel YouTube ini, tetap saya mohon bantuan like, subscribe, komen, serta share video ini sahabat ya. Buat sahabat yang mau tanya-tanya atau mau ingin dibuatkan video, ya sahabat bisa komen, pasti tak jawab, pasti tak bikinkan video. Salam anak transmigrasi.